Tahun 2025 ini banyak sekali perusahaan aplikasi pinjol yang gencar-gencarnya menurunkan DC lapangan dan juga dalam segi penagihannya. Itu memang rutin banget. Entah dari segi telepon, pesan WhatsApp, bahkan ketika mendatangi lokasi si yang gagal bayar ini, mereka sangat sering. Ketika datang sehari, 3 hari kemudian langsung datang lagi. Nah, meskipun begitu, setidaknya di sini kita perlu mengetahui mengenai aturan-aturan yang diterapkan OJK kepada perusahaan pinjol tersebut. Entah itu ada Kami, EasyCash, Julo, Akulaku, Kredipo, dan yang lain-lainnya. Sehingga kita bisa mencari kelemahan mereka ketika nanti suatu saat misalnya berdebat, ada sesuatu hal yang di luar aturan dari OJK, itu bisa dipermasalahkan sehingga mereka bisa merasa bersalah. Ya, tentunya di sini sebelumnya saya informasikan juga banyak banget nih ada joki-joki yang misalnya kalau pemirsa lihat nih di konten-konten orang yang membahas pinjol itu banyak banget yang berkomentar bisa menghapus data pinjol ataupun joki-joki penghapusan data pinjol. Nah, hal itu adalah penipuan. Jadi jangan dilakukan selain kalian harus bayar nanti ya tidak akan berhasil menghapus data pinjol. Kenapa? Karena aplikasi pinjol ini sebelum didirikan mereka sudah membuat cara sendiri ataupun ada tim-tim IT lah ya yang bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini. Jadi ketika ada orang yang galbay lalu menghapus seluruh data pinjolnya, maka tidak akan pernah berhasil karena datanya sudah berada di sana. Nah, untuk yang pertama nih, di sini kita harus tahu juga ketika si desa lapangan ini menyalahi aturan dalam penagihan ya. Yang pertama di sini yang tidak diperbolehkan yang dilakukan oleh pinjol resmi. Di sini yang pertama adalah tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Nah, di sini tidak boleh melakukan kekerasan dan mempermalukan konsumen. Artinya ketika mereka sekalipun tidak menyebarkan KTP kita, tetapi mereka ini bertanya-tanya kepada orang-orang yang ada di kontak kita seperti menanyakan kita karena memiliki hutang itu kan berpotensi mempermalukan. Terus mereka datang ke tempat kerja kita, itu juga dapat masuk ke dalam aturan ini artinya mereka bisa yang namanya menyalahi aturan dari OJK. Kemudian yang kedua adalah tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Jadi di sini untuk yang verbalnya itu adalah kata-kata kasar, entah itu dari versi suara ataupun juga tulisan. Nah, jadi ketika ada pesan WhatsApp ataupun SMS yang kata-katanya kasar dari DC aplikasi pinjol, itu jangan dihapus ya. Itu bisa menjadi bukti suatu saat mereka bertemu, itu mereka akan merasa bersalah, perusahaannya juga tentunya tidak bisa apa-apa. Karena mereka nantinya itu akan terkena sanksi mengenai aturan-aturan yang mereka langgar. Kemudian di sini tidak kepada pihak selain konsumen. Nah, ini tadi ya. Nah, ini yang dimaksud salah satunya mempermalukan juga ya, tidak menagih ke pihak lain. Artinya tidak menagih ke saudara, tidak menagih ke tetangga, tidak menagih ke teman. Sekalipun mereka mempertanyakan keberadaan kita, itu tidak boleh dikatakan kita memiliki utang. Karena hal itu dimaksud dengan meminta ataupun menagih kepada pihak lain dan juga bersifat mempermalukan. Jadi ini bisa kena sanksi juga mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Nah, kalau kita lihat penagihan dari segi telepon pun itu kan biasanya ada teror telepon. Nah, ini sebenarnya bersifat mengganggu. Jadi kalau misalnya ada desa lapangan yang melakukan penagihan secara teror seperti itu, ini dapat dikenai sanksi sebenarnya kalau kita mau mempermasalahkannya. Karena mereka biasanya menggunakan robot telepon. Ketika diangkat nggak diangkat ya, justru malah nelpon lagi, diangkat nggak diangkat malah nelpon lagi. Nah, kayak gitu itu telepon robot, artinya mereka tidak ada orangnya. Kemudian yang selanjutnya adalah di tempat alamat penagihan atau domisili konsumen. Jadi di sini mereka ini tidak boleh menagih selain di tempat alamat kita gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka menagih di tempat kerja ataupun kita berada di luar kota terus nagih keluar kota itu tidak diperbolehkan. Jadi mereka hanya bisa menagih ke tempat kita yang ada di data pinjolnya. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu. Jadi artinya mereka di hari Minggu tidak boleh melakukan penagihan, hal itu dapat melanggar aturan dari OJK. Nah, tentunya di sini untuk aplikasi pinjol sendiri ya, untuk Julo, Akulaku terkadang itu DC-DC-nya itu sama ya, orang-orang itu aja. Misalnya gini, ada kantor desa lapangan di Jakarta misalnya. Nah,
kantornya itu misalnya di Blok A. Jadi si desa lapangan ini bukan hanya untuk penagihan julo aja, bukan untuk penagihan satu perusahaan pinjol aja, tapi mereka bisa menjadi orang yang ditugaskan untuk menagih julo, menagih aku laku, entah itu Shopee. Jadi satu orang itu mendapatkan peran banyak di aplikasi-aplikasi pinjol yang kadang kalau kita lihat, di situ kita seringkali menemukan orang-orang yang sama. Tapi kalau misalnya kita ditagih didatangi oleh desa pinjol ini hingga 3 kali, 3, 4 kali ya, itu biasanya orang-orangnya berbeda. Tapi itu intinya sama ya, dalam satu kantor itu biasanya mereka memegang beberapa aplikasi pinjol ketika melakukan penagihan. Kemudian yang selanjutnya tentunya kita harus tahu juga ya bahwa aplikasi pinjaman online yang resmi ini tidak bisa melaporkan kita secara hukum karena ini adalah masalah perdata. Jadi intinya kalau misalnya kita dilaporkan pun itu tidak bisa dipidana karena sudah ada yang namanya aturan itu sendiri pasal perlindungan terhadap orang yang melakukan pinjaman bahwa tidak bisa dipidana.